Apa yang terjadi ketika rasa penasaran mengalahkan nalar? Ikuti kisah horor yang berdasarkan pengalaman nyata ini, di mana sebuah ritual jalangkung yang awalnya diremehkan, berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Kesalahan terbesar kami bukanlah memainkan jalangkung, melainkan mengabaikan peringatan pertama. Ketika lilin itu tiba-tiba padam sendiri, di ruangan yang sama sekali tidak berangin. Selamat datang di Puisiku Diari. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Dingin malam itu seakan menyusup ke dalam ruang tamu kosong di rumah tua keluarga Rendra. 4 pemuda duduk melingkar di lantai berdebu, dengan lilin-lilin yang menari-nari di sekitar mereka. Di tengah lingkaran, sebuah boneka janur sederhana dengan kepala dari kelapa muda dan badan dari batang bambu tampak menyala-nyala dalam cahaya redup. Yakin mau lanjutin ini? Tanya Andi, suaranya bergetar ringan. Sudah sampai di sini masa mundur? Rendra, pemilik rumah, mencoba terdengar berani meski matanya terus memindai setiap sudut ruangan. Lagi pula, kata orang-orang, ini cuma mitos, jalangkung cuma mainan. Bagi mereka, ini seharusnya menjadi malam penuh tawa, sekadar memuaskan rasa penasaran akan cerita-cerita horor yang telah mereka dengar sejak kecil. Tak ada yang mengira bahwa dalam beberapa jam ke depan, salah satu dari mereka akan mempertaruhkan nyawa dan kewarasan. Ritual yang gagal? Dengan suara komat kamit, Rendra membaca mantra yang ia dapat dari neneknya. Sebuah warisan yang seharusnya tak pernah ia buka. Mereka semua memegang bagian dari boneka jalangkung, konsentrasi penuh meski hati berdebar. Jalangkung, datanglah, jalangkung, mainkan boneka ini. Mereka mengulang-ulang mantra itu selama hampir setengah jam. Tak ada yang terjadi. Hanya angin malam yang berdesir melalui jendela-jendela yang pecah, membawa daun-daun kering berputar di lantai. Sudahlah, ternyata memang cuma omong kosong, ucap Farid, berdiri dan meregangkan badan. Aku dari tadi sudah lapar. Tawa riuh akhirnya memecah ketegangan. Mereka berkemas, meninggalkan boneka jalangkung tergeletak tak berdaya di lantai. Saat lampu dinyalakan, segala misteri seakan menguap. Tapi ada sesuatu yang luput dari perhatian mereka. Seseorang telah melanggar aturan utama ritual jalangkung. Pelanggaran fatalku aku, Bima, adalah orang yang bersalah. Di tengah ritual, saat yang lain menutup mata dengan khidmat, aku membuka matanya hanya sekejap dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Sebuah bayangan hitam merayap di langit-langit, bentuknya berubah-ubah seperti asap tebal. Tapi aku tak berani berkata apa-apa, takut dikira mengada-ada. Saat pulang ke kos-kosan, perasaanku tidak enak. Seperti ada yang mengikutiku. Di perjalanan, bayangan-bayangan seakan bergerak tak wajar. Suara-suara bisikan samar terdengar dari balik semak. Tetapi kupikir itu hanya imajinasiku, hasil dari suguhan film horor dan cerita seram yang terlalu banyak kukonsumsi. Malam pertama setelah ritual, aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, boneka jalangkung itu berdiri di tepi tempat tidurku. Kepalanya yang dari kelapa muda berputar perlahan, dan dari dalamnya keluar suara tertawa yang menusuk telinga. Teror dimulai, keesokan harinya teror dimulai. Saat sedang belajar sendirian di kamar, aku mendengar ketukan di jendela 3 kali berirama. Aku mengintip melalui tirai, tidak ada siapa-siapa. Ketika kembali ke meja belajar, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, 5 kali. Jangan iseng ya. Hardiku mengira teman-temannya sedang bercanda. Tapi kemudian, dari balik tirai jendela, muncul sebuah bayangan, persis seperti yang kulihat di langit-langit rumah Rendra. Bayangan itu membentuk seperti sosok manusia kurus dengan kepala yang terlalu besar. Aku membeku, tidak bisa berteriak atau bergerak. Sejak saat itu, kehadiran itu tak pernah benar-benar pergi. Aku mulai melihat penampakan sekilas dari sudut mataku. Sosok hitam berdiri di ujung koridor, atau duduk di atas lemari. Suara bisikan semakin sering, meski tak pernah jelas apa yang dikatakannya. Teman-teman yang tak percaya kamu hanya stres, Bim, kata Rendra ketika aku menceritakan apa yang terjadi. Ujian kan sebentar lagi, istirahat yang cukup. Mereka tak ada yang percaya. Bagaimana mungkin? Mereka semua hadir dalam ritual yang sama, tapi hanya aku yang mengalami teror ini. Farid bahkan mengejekku, mengatakan bahwa aku menjadi penakut setelah sekian lama berlagak berani. Tapi ketika aku mulai menunjukkan perubahan perilaku, mudah terkejut, mata berkantung hitam dan berbicara sendiri, mereka mulai khawatir. Namun tetap saja mereka menganggap ini masalah kejiwaan, bukan gangguan makhluk halus. Sampai suatu malam, ketika mereka berkumpul di kos-kopanku, sesuatu terjadi yang mengubah keyakinan mereka semua. Bukti yang tak terbantahkan, kami sedang menonton pertandingan sepak bola ketika lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap, Andi menyalakan senter ponselnya. Listriknya mati, gumam Rendra. Tapi sebelum ada yang bisa merespons,
Sebuah suara datang dari kamarku. Suara seperti sesuatu yang diseret di lantai. Kami semua terdiam. Suara itu semakin dekat sampai akhirnya kami melihatnya. Boneka Jalangkung yang seharusnya masih di rumah Rendra sekarang berada di ujung koridor, berdiri tegak seakan-akan ada yang menahannya. Tidak mungkin, bisik Rendra ketakutan. Boneka itu kemudian bergerak maju dengan cara yang tidak wajar, seperti mengambang beberapa senti di atas lantai. Kami semua membeku dalam ketakutan. Farid berusaha merekam dengan ponselnya, tapi tangannya gemetar begitu hebat sampai ponselnya jatuh. Kemudian dengan tiba-tiba boneka itu terbakar. Api hijau yang tidak membakar hanya menyala-nyala. Dari dalam api terdengar suara tertawa yang sama seperti dalam mimpiku, tinggi, melengking dan penuh kebencian, mencari pertolongan. Setelah kejadian itu tidak ada lagi yang meragukan ceritaku. Kami semua dalam bahaya, tapi terutama aku. Kehadiran itu semakin kuat dan semakin agresif. Atas saran orang tua Rendra, kami pergi menemui seorang tetua di desa sebelah yang dikenal mampu menangani urusan-urusan seperti ini. Namanya Mbah Suro, lelaki tua berusia 80-an dengan mata yang masih tajam. Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, katanya setelah mendengar cerita kami. Dan salah satu dari kalian, matanya menatapku, telah melanggar aturan ritual. Aku akhirnya mengaku bahwa aku telah membuka mata selama ritual. Mbah Suro menggeleng kecewa. Jalangkung bukan mainan, ia adalah penjaga gerbang. Dengan memanggilnya tanpa tujuan jelas, kalian telah mengundang penghuni lain untuk masuk. Dan dengan melanggar aturan, kamu telah memberinya izin untuk melekat padamu. Ritual penutupan Mbah Suro setuju membantu, tapi dengan satu peringatan, tidak ada jaminan berhasil. Roh itu sudah terlalu lama bersama kamu. Mungkin ia sudah menganggap kamu sebagai miliknya. Ritual penutupan diadakan di rumah Rendra, di tempat semuanya bermula. Mbah Suro membawa berbagai perlengkapan, kemenyan bunga dan air yang telah didoakan. Aku disuruh duduk di tengah lingkaran, sementara teman-temanku duduk di sekelilingku dengan ekspresi tegang. Ritual dimulai dengan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak kami pahami. Ruangan semakin pengap dan aku mulai merasa pusing. Kemudian Mbah Suro menyapukan asap kemenyan ke sekelilingku. Kamu harus kuat, katanya padaku. Ia akan berusaha tetap tinggal. Tiba-tiba, angin kencang menerpa ruangan itu, meski semua jendela dan pintu tertutup. Lilin-lilin padam satu persatu. Dalam kegelapan, aku mendengar suara itu memanggil namaku. Kali ini jelas, menusuk langsung ke kepalaku. Aku tidak akan pergi, kamu milikku. Konfrontasi terakhir awas, ia akan mencoba masuk, teriak Mbah Suro. Aku merasakan sesuatu yang dingin menyusup ke dalam tubuhku. Kakiku mulai bergerak sendiri, tanganku bergetar tak terkendali. Suara yang bukan suaraku keluar dari mulutku, dalam, garang, dan penuh kemarahan. Dia milikku, aku yang dipanggilnya. Mbah Suro tidak panik. Dengan suara mantap, ia melanjutkan doanya sambil memercikan air suci ke arahku. Teman-temanku meski ketakutan tetap berada di posisi mereka, berusaha mengikuti instruksi Mbah Suro. Pertarungan antara Mbah Suro dan entitas yang merasukiku berlangsung hampir 1 jam. Aku seperti berada dalam mimbur, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Ada saatnya aku merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang pekat, didorong oleh kehadiran asing yang ingin sepenuhnya menguasai tubuhku. Akhirnya, dengan teriakan keras Mbah Suro, sesuatu yang hitam dan padat keluar dari mulutku, melayang di udara sebentar sebelum menghilang dalam asap kemenyan. Aku terjatuh, lemas dengan kesadaran yang kembali perlahan, warisan trauma. Sudah 6 bulan sejak kejadian itu. Kami semua masih berteman, tapi sesuatu telah berubah antara kami. Setiap kali kami berkumpul ada keheningan yang mengganggu, kenangan akan apa yang kami alami bersama. Aku masih mengalami mimpi buruk sesekali. Kadang-kadang di tengah malam aku terbangun karena mendengar suara ketukan 3 kali berirama. Tapi ketika aku berani melihat, tidak pernah ada apa-apa di balik jendela. Mbah Suro mengatakan bahwa pintu telah ditutup, tapi bekasnya mungkin selamanya akan tertinggal. Terutama padaku yang pernah menjadi rumah bagi entitas itu. Kami belajar pelajaran berharga. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak dimain-mainkan. Ritual-ritual kuno diciptakan dengan alasan dan melanggarnya bisa membawa konsekuensi mengerikan. Hingga hari ini kami tidak berani lagi membicarakan Jalangkung. Tapi kadang-kadang ketika malam terlalu sunyi, aku masih bisa merasakan bekas sentuhan dinginnya di pundakku. Pengingat bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa kami pahami dan beberapa di antaranya sebaiknya tidak pernah kami ganggu. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.